Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu peserta program Tafaqquh Fiddin Jamaah Masjid Al-Ikhlas dan para pemirsa dimanapun Anda berada, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan. Salah satunya adalah nikmat keamanan dan nikmat kesehatan, sehingga malam hari ini kita akan bersama-sama kembali melanjutkan pelajaran kita insyaallah membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan kita akan lanjutkan pelajaran pekan lalu, masih di dalam pembahasan mengenai hukum menjamak atau mengqashar salat. Kita akan selesaikan pembahasan qashar salat pada malam hari ini sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai hukum menjamak salat. Sebelum kita menuju ke buku panduan, saya tambahkan sebuah faedah. Kita sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ulama sepakat mengqashar salat ketika safar disyariatkan. Ini ijma' para ulama, sesuatu yang disyariatkan. Memendekkan salat 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ini ulama sepakat. Cuma para ulama berbeda pendapat, disyariatkan tersebut wajib ataukah anjuran. Ketika safar itu mengqashar salat hukumnya wajib atau anjuran. Sebagian ulama berpendapat wajib. Alasan wajibnya adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat 4 rakaat ketika safar. Tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan Nabi ketika safar salatnya 4 rakaat. Selalu Nabi kalau safar diqashar jadi 2 rakaat. Untuk salat-salat yang rubaiyah tentunya, salat-salat yang 4 rakaat. Ini dalil bagi sebagian ulama mengatakan hukum qashar itu wajib. Tapi sebagian ulama mengatakan hukumnya tidak wajib. Dan wallahu a'lam, inilah pendapat yang lebih kuat. Nah, apa dalilnya yang menunjukkan qashar itu tidak wajib? Dalilnya adalah perbuatan Utsman bin Affan. Perlu diketahui, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau safar termasuk ketika haji, Nabi selalu qashar. Ini jelas. Nabi selalu memendekkan salat beliau termasuk ketika haji, baik itu di Mina, Muzdalifah, termasuk juga di Arafah. Nabi selalu salatnya 2 rakaat untuk salatnya 4 rakaat. Ini juga dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar jadi khalifah, Abu Bakar selalu memimpin haji dengan mengqashar salat. Dilanjutkan oleh Umar bin Khattab ketika Umar menjadi khalifah. Kebijakan Umar sebagai pemimpin juga sama, mengikuti Nabi, mengikuti Abu Bakar 2 rakaat ketika pelaksanaan haji. Baru datang zaman Utsman. Selama 6 atau 8 tahun pertama Utsman menjabat sebagai khalifah, Umar memendekkan salatnya juga. Baru di tahun 9 beliau menjadi khalifah, Utsman punya kebijakan ketika haji, yaitu ketika berada di Mina, Utsman memerintahkan kaum muslimin ketika itu untuk salat 4 rakaat. Pertama kali terjadi di zaman Utsman, di tahun 9 beliau setelah beliau jadi khalifah. Kebijakan Utsman ini perlu diketahui
ditentang oleh banyak para sahabat ketika itu. Bahkan sebagiannya menentang secara keras, di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, sungguh khalifah telah berbuat sebuah kesalahan ketika Utsman memutuskan untuk sholat 4 rakaat ketika haji. Ditentang oleh banyak sahabat ketika itu, namun meskipun mereka mengingkari ketika Utsman maju sebagai imam sholat, mereka tetap mengikuti Utsman untuk sholat 4 rakaat. Nah, ini dia dalilnya. Seandainya mengqashar sholat itu wajib ketika safar termasuk ketika haji, tentu para sahabat tidak mau ikut Utsman. Ya, tidak mau para sahabat ikut Utsman. Tapi ketika Utsman sholatnya 4 rakaat, para sahabat tetap mengikuti Utsman. Ini menunjukkan 2 rakaat tersebut adalah anjuran yang sangat-sangat ditekankan, tapi tidak sampai pada derajat wajib. Para sahabat mengingkari Utsman karena Utsman meninggalkan sesuatu yang lebih afdal. Ini sangat-sangat dianjurkan untuk mengqashar, kok ditinggalkan. Ini yang diingkari. Tapi ternyata kita lihat prakteknya mereka tetap mau sholat bersama Utsman untuk mengerjakan sholat 4 rakaat. Ya, apa alasan Utsman mengerjakan sholat 4 rakaat? Banyak penjelasan para ulama. Di antara salah satu penjelasan yang baik adalah bahwasanya ketika itu banyak orang-orang baru masuk Islam, datang dari berbagai penjuru negeri berkumpul di Mina. Orang-orang baru masuk Islam. Nah, Utsman khawatir kalau sholat diqashar ketika itu 2 rakaat, Utsman khawatir orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang yang minim ilmunya ini menganggap sholat itu memang seperti itu. Nanti mereka pulang ke negeri mereka, pulang ke rumah mereka, tetap zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Utsman khawatir terjadi seperti itu ketika itu, makanya dia memutuskan diajarkan sebagaimana mestinya dalam kondisi normal, sehingga ketika mereka pulang ke negeri mereka, sholatnya sebagaimana mestinya. Dan ada penjelasan-penjelasan yang lainnya, namun bukan itu pembahasan kita. Yang menjadi pembahasan kita adalah ini dia dalil yang menunjukkan bahwasanya qashar ketika safar itu tidak wajib, hanya sifatnya anjuran, namun sangat-sangat dianjurkan. Ya, sehingga kalau qashar kita sepakat yang lebih afdal ketika kita safar, yang lebih afdal adalah diqashar. Lakukan qashar. Ini yang paling afdal, paling utama. Berbeda dengan hukum jama'. Saya sampaikan di awal, nanti kita bahas jama' berkebalikan. Kalau bisa tidak dilakukan jama' ketika safar, yang paling baik adalah tidak dilakukan jama'. Ini pendapat yang lebih kuat. Meskipun hukumnya boleh menjamak sholat, boleh. Tapi pada asalnya yang paling afdal adalah tidak dijamak, hanya diqashar. Baik, kita lanjutkan sekarang. Kita baca hadis yang pertama, atau kita baca hadis yang pertama pada pertemuan kali ini di halaman 4. Wa anhu, diriwayatkan kembali dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-Madinah ila Makkah. Kami keluar bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah menuju Mekah. Ada 2 pendapat ini pada kejadian apa? Apakah ini pada Fathul Mekah ataukah pada Haji Wada? Pendapat yang lebih kuat ini pada kejadian Haji Wada. Jadi Anas keluar bersama Nabi untuk melaksanakan Haji Wada. Fakana yusalli rak'atain hatta raja'na ila al-Madinah. Nabi senantiasa mengerjakan sholat 2 rakaat sampai kembali lagi ke kota Madinah. Dari berangkat sampai Mekah tetap 2 rakaat, pulang sampai lagi kota Madinah tetap 2 rakaat. Baru berhenti ketika sudah sampai Madinah. Sudah sampai Madinah baru sholat 4 rakaat lagi. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lafaz yang kita baca tadi adalah lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka hadis ini yang pertama menunjukkan tentang disyariatkannya mengqashar salat, yaitu memendekkan salat 4 rakaat jadi 2 rakaat.
Itu pelajaran utamanya. Ada syariat untuk mengqasar salat ketika safar, itu ada. Lalu pelajaran yang kedua, menunjukkan Nabi alaihi salatu wassalam mengqasar salat itu dalam bilangan hari yang banyak. Jelas lebih dari 4 hari ini, Pak. Kira-kira lebih tidak 4 hari. Bayangkan, Pak, jalan kaki atau naik onta lah dari Madinah menuju Mekah, melaksanakan haji. Haji itu saja berapa hari? Anggaplah haji mulai dari hari tarwiyah tanggal 8 sampai tanggal 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hajinya saja 6 hari minimal. Belum perjalanan. Perjalanan Madinah Mekah zaman dulu kurang lebih 1 pekan. Madinah Mekah kurang lebih 1 pekan. 7 tambah 7 14 pulang balik. Tambah hari haji 6 hari. Minimal sekitar 20 hari. Selama 20 hari tersebutlah Nabi SAW mengqasar salat. Salatnya 2 rakaat, 2 rakaat, lebih dari 4 hari. Yang terkenal kan batasnya 4 hari. Ya, batas qasar itu 4 hari. Ini bagaimana penjelasannya nanti akan kita sampaikan. Namun di sini hanya kita dapatkan informasi Nabi senantiasa mengqasar salat 2 rakaat, 2 rakaat dalam perjalanan beliau menuju haji wada. Kita baca hadis berikutnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata Abdullah bin Abbas, aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 19 yaqsur. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap selama 19 hari. Selama itulah beliau mengqasar salat. Selama 19 hari berturut-turut salat selalu diqasar. Untuk yang 4 rakaat, 4 rakaat. Ya, Allah alam, mungkin barangkali ini kejadian yang sama dengan haji wada tadi. Tadi kalau kita hitung kurang lebih 7 hari perjalanan tambah 7 hari tambah 6 hari hajinya, ya kurang lebih 20 atau 19 hari tadi. Maka di sini disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, Nabi selama 19 hari mengqasar selama 19 hari non-stop. Oh, bahkan di sini disebutkan ya dalam riwayat lain, wa fi lafzin, dalam lafaz yang lainnya disebutkan bi Makkah 19 yauman. Nah, disebutkan di sini Nabi menetap di Mekah, artinya di luar perjalanan. Nabi menetap di Mekah selama 19 hari. Jadi 19 hari itu lama beliau menetap di Mekah, selama itulah beliau mengqasar salat. Rawahul Bukhari, tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa fi riwayatin di Abi Daud, adapun dalam riwayat Abu Daud disebutkan 17 hari. Dan dalam riwayat yang lainnya disebutkan 15 hari. Walahu an Imran ibn Husain 18. Adapun dalam riwayat Imran bin Husain disebutkan 18 hari. Ada lagi riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, disebutkan aqama bi Tabuka 20 yawman yaqsuru shalah. Nabi ketika di Tabuk, perjalanan ke Tabuk sendiri itu jauh, sampai di Tabuk diriwayatkan beliau tinggal di sana selama 20 hari. Selama 20 harilah beliau mengqasar salat. Namun riwayat ini meskipun para periwayatnya adalah periwayat yang terpercaya, illa annahu ukhtalifa fi waslihi. Para ulama berbeda pendapat sanadnya itu bersambung atau tidak. Rawinya adalah rawi-rawi yang terpercaya. Maka sampai di situ Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an, hadis yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengenai qasar salat. Setelah ini akan disampaikan oleh beliau hadis-hadis tentang jamak. Sehingga kalau kita bisa simpulkan, ya untuk memudahkan pemahaman bagi Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan kesimpulannya. Meskipun kalau kita mau meneliti di sini diskusinya sangat panjang. Jadi ada 2 dimensi yang harus kita perhatikan terkait
qashar salat ketika safar. Dimensi yang pertama adalah jarak. Lalu dimensi yang kedua adalah waktu. Kapan kita bisa mulai melakukan qashar salat, dalam jarak seberapa? Lalu yang kedua, dimensi waktu maksudnya adalah selama berapa hari kita bisa mengqashar salat ketika kita safar. Akan kita bahas satu persatu terkait hal tersebut. Yang pertama terkait jarak. Berapa jarak minimal safar sehingga safar tersebut membolehkan kita untuk memendekkan sholat? Sudah saya sampaikan sebelumnya, di dalam kitab Subul Salam disebutkan ada 20 pendapat tentang hal ini, Pak. Jarak safar itu sebenarnya berapa? Itu ada 20 pendapat. Pendapat yang kuat terkumpul pada 3 pendapat berikut. Pendapat pertama adalah pendapat jumhur ulama. Jumhur itu adalah mayoritas ulama. Mayoritas ulama berpendapat standarnya adalah 16 farsakh. 16 farsakh itu adalah 48 mil. Yang kalau kita konversi ke kilometer, wallahu alam, saya dapati 2 versi. Ada yang sebagian ulama mengkonversinya mengatakan ini kurang lebih 80 km. Ada yang mengatakan 85 km. Kalau Lajnah Daimah, ini Dewan Fatwanya Saudi Arabia, 80 km. Kalau MUI Indonesia itu 85 km. Namun kalau milnya saya hanya dapati satu versi, yaitu 48 mil. 48 mil itu berapa kilometer? Itu yang ada 2 riwayat yang saya dapatkan. Sebagian menyebutkan 80 km, sebagian menyebutkan 85 km. Ini fatwa Lajnah Daimah, yaitu 80 km atau 80 sampai 85 lah. Ya. Ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama 80 sampai 85 km. Pendapat kedua adalah pendapat sebagian ulama yang mengatakan jarak minimal safar yang diperbolehkan untuk mengqashar salat adalah 30 mil. 30 mil. Kenapa 30 mil? Inilah jarak antara Mekah dengan Mina. Nabi jelas ketika haji di hari tarwiyah beliau mengqashar salat Mina. Yang paling dekat kan Mina, Musdalifah sama Arafah, yang paling dekat adalah Mina kepada kota Mekah. Maka sebagian ulama menjadikan jarak safar untuk qashar itu minimal 30 mil. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, wallahu alam, yang saya pribadi lebih mantap sebetulnya, namun bagi orang awam ini cukup menyulitkan. Standar safar itu adalah uruf, yaitu adat istiadat yang berlaku di suatu zaman di sebuah tempat. Kembali kepada uruf, kebiasaan. Maksudnya seperti apa? Menurut sebuah masyarakat atau sebuah kebudayaan di satu zaman, kapan sebuah perjalanan itu teranggap safar, maka itulah safar. Karena bisa berbeda-beda, orang dari zaman ke zaman menilai mana yang safar itu bisa berbeda-beda, bahkan dari tempat ke tempat. Kita ambil contoh ya Pak ya. Kita sajalah, misalnya orang-orang di Jawa Tengah misalnya, bukan di kota-kota besar, itu berbeda persepsi mereka terhadap safar dengan orang-orang Jakarta. Orang-orang tinggal di Jabodetabek, dari Jakarta Barat ke
Jakarta Timur, ya bagi orang sana biasa-biasa saja. Tapi kalau dihitung jarak mungkin berapa kira-kira? Bisa sampai berapa Pak jarak antar Jakarta itu Pak? Orang bisa mobilitas di Jakarta itu mungkin bagi orang di daerah ini sudah sangat jauh. Nah, sehingga di sana ada variabel uruf. Ke Solo berapa kilometer Pak? Coba kita bahas. Solo itu safar tidak Pak? Hah? Safar atau tidak ke Solo? Apa kok safar? Hah? Apa kok safar? Uruf, wallahu alam yang menurut saya Pak ya, ke Solo itu tidak safar. Buktinya, salah satu buktinya apa? Orang banyak yang laju ke Solo kan sekarang Pak. Banyak orang laju ke Solo. Sehingga ke Solo tidak berlaku hukum-hukum safar. Mudah bagi kita sekarang untuk ke Solo, jaraknya terasa semakin dekat. Ini contohnya. Ya, ada variabel uruf di situ, kebiasaan masyarakat menganggap ini safar atau tidak. Kalau ke Bandung kita jelas ini sepakat insyaallah ini safar ke Bandung jauh. Ke Surabaya jelas. Ke Semarang safar ya, Semarang safar. Secara jarak berapa? 100. Nah, saya pun menganggap wah kalau ke Semarang itu ya safar. Ya, mungkin Allah dalam standarnya kalau saya misalnya ke Solo tidak ngomong sama istri pun tidak masalah. Jadi kalau ke Semarang yang ngomong dulu, rasanya nggak pantas kalau ke Semarang nggak ngomong. Nah, sehingga wallahu alam ini pendapat yang lebih kuat. Kembali kepada kebiasaan yang berlaku di suatu zaman, di suatu tempat. Kenapa ini saya katakan pendapat yang lebih kuat? Bukan saya katakan ya. Saya menilai ini pendapat yang lebih kuat. Yang pertama, jelas tidak ada dalil sharih, dalil tegas dari Al-Qur'an dan hadis yang menyebutkan batasan jarak itu tidak ada. Yang ada itu hanyalah perkataan para sahabat, pendapat sebagian sahabat, termasuk tadi kenapa bisa keluar jarak 80 km tadi, 48 mil itu. Ini diturunkan dari pendapat sebagian ulama semacam Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas mengatakan safar itu jarak dari Usfan ke Mekah atau dari Taif ke Mekah, kata Abdullah bin Abbas. Ini safar. Diukur oleh para ulama berapa jaraknya? 48 mil. Tapi ini pendapatnya Ibnu Abbas. Nabi tidak pernah secara tegas mengatakan batas safar itu seperti ini. Apalagi dalam Al-Quran tidak pernah dijelaskan. Ini alasan yang pertama. Maka ketika syariat tidak menjelaskan batasnya berapa, tidak ada angkanya, maka itu dikembalikan kepada kebiasaan. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, seandainya kita menetapkan jarak Pak, ya seandainya kita menetapkan jarak, bagaimana dengan orang-orang yang hidup di zaman tidak ada alat ukur seperti kita sekarang, tidak ada Google Maps mengukur ini perjalanan ke sana berapa kilometer, ini safar atau tidak. Kalau kita sekarang kan mudah. Bagaimana dengan orang-orang yang hidup di zaman tidak ada pengukuran seperti itu? Akan menyulitkan mereka. Sehingga Allah alam, sekali lagi yang lebih kuat dalam hal ini adalah kembali kepada uruf. Nah, namun tetap sebenarnya kalau di zaman kita yang lebih praktikal, kita tetapkan jarak. Makanya saya pribadi kalau ditanya oleh masyarakat di masjid-masjid kampung misalnya, ya saya jawab saja 80 km. Sudah. Kita jelaskan uruf nanti ya sulit. Bagaimana cara menentukannya dan seterusnya. Ya sehingga termasuk juga bagi Bapak Ibu sekalian, seandainya sulit ini mau safar ke sebuah tempat, ini kira-kira safar tidak ya? Ya sudah, ambil saja pendapat mayoritas ulama yang mengatakan 80 km. Ya 48 mil atau 80 km. Ini mengenai jarak. Kapan seseorang itu boleh mengqashar sholat? Yaitu ketika dia sudah mulai safar, artinya dia sudah mulai mengqashar sholat. Pembahasan yang kedua adalah mengenai waktunya.
Bagaimana kita menjelaskan? Banyak sekali riwayat yang menjelaskan jumlah hari Nabi SAW itu mengqashar salat. Tadi di Tabuk, meskipun riwayatnya lemah, disebutkan di Tabuk itu 20 hari. Di Mekah disebutkan 19, ada yang menyebutkan 12 tadi, ada yang menyebutkan 15. Banyak riwayatnya. Dan riwayat-riwayat yang lainnya, tentu di sini tidak semua dibawakan oleh Ibnu Hajar. Nah, bagaimana kita mengkompromikannya? Jadi kesimpulannya saja saya sampaikan. Pendapat mayoritas ulama dalam hal ini, inilah pendapat yang lebih kuat, pendapat mayoritas ulama dari mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga pendapat Imam Ahmad. Batas qashar itu adalah 4 hari mukim. 4 hari mukim. Jadi maksudnya seperti apa? Misal tadi saya sebutkan, Bapak Ibu mau safar ke Surabaya. Safar ya, sepakat ya, Surabaya safar. Punya rencana untuk menetap di Surabaya hanya 2 hari. Artinya dia kurang dari 4 hari, bermukim di Surabaya kurang dari 4 hari, maka diperbolehkan untuk qashar selama perjalanan, termasuk ketika di Surabaya sampai perjalanan pulang. Diperbolehkan mengqashar. Karena yang menjadi standarnya adalah berapa hari mau stay di Surabaya. Tapi kalau sejak awal dia sudah punya niat, saya bakal tinggal di Surabaya, saya sudah beli tiket PP, saya mukim di Surabaya adalah 5 hari. Sudah beli tiketnya PP. Maka dalam kondisi seperti ini wajib untuk menyempurnakan sholat sejak hari pertama. Sejak hari pertama adalah menyempurnakan sholat 4 rakaat. Bukan menyempurnakan sholat itu setelah lebih dari 4 hari. Hari kelima baru menyempurnakan sholat, bukan. Tapi sejak hari pertama sudah menyempurnakan sholat. Bisa dipahami? Ini kasus kedua. Orang sudah tahu dia mau mukim di Surabaya berapa hari? Lebih dari 4 hari, ya sudah disempurnakan sholatnya. Barulah kasus yang ketiga. Ini kasus ketika kita menjelaskan, untuk kita menjelaskan kenapa Nabi SAW mengqashar sholat sampai 19 hari sampai 20 hari. Apa kasusnya? Apa penjelasannya? Ini adalah kasus di mana seseorang dia tidak mengetahui akan tinggal di sebuah tempat berapa hari. Inilah yang terjadi pada Nabi. Nabi tidak tahu akan tinggal di kota Mekah itu berapa lama. Tidak tahu bakal tinggal di Tabuk itu berapa lama. Maka dalam kasus seperti ini, selama seseorang itu dia belum jelas bakal berapa lama tinggal di sebuah kota, diperbolehkan dia untuk mengqashar sholat selama dia tinggal di sana. Bisa dipahami? Ya, selama dia belum jelas ini mau tinggal di sana berapa lama, sampai selesai urusan, sampai surat izin keluar misalnya, sampai ketemu dengan partner bisnisnya, baru pulang. Ini boleh, selama itu dia mengqashar sholat bahkan sampai berpuluh-puluh hari diperbolehkan. Tapi kalau dia sudah jelas mau mukim berapa hari, biasanya ini kalau tiket pesawat sudah beli PP, atau yang paling jelas itu adalah paket-paket umroh. Ya, paket umroh kan sudah jelas, Pak. Misalnya info ketika dia umroh bakal tinggal di Madinah, stay di Madinah 5 hari, maka tidak boleh dia mengqashar sholat selama dia di Madinah, karena dia bakal tinggal dengan jadwal yang sudah fix di Madinah 5 hari. Demikian kesimpulan yang berkaitan dengan hukum qashar salat. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan sebelum kita pindah ke jamaah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seseorang mengerjakan qashar dia bermukim,
tadi kan syaratnya masih 2 sampai 4 hari gitu ya. Dia mengerjakan yang bukan mungkin. Kurang dari 4 hari, bukan 2 sampai 4 hari, tapi kurang dari 2 hari. Kurang dari 4 hari terus. Tapi dia mengerjakan itu masih mengkosor sholatnya. Dia masih mengkosor sholatnya sampai 4 hari gitu ya. 4 sampai 5 hari dia kosor. Terus dia bilang ke saya, kan batasnya sampai 4 hari 5 hari ya. Kalau sudah lebih dari itu, apakah dia mengulang sholatnya lagi? Kalau sudah lebih dari 4 hari. iya, Dia bilang masih sabar, dia bilang masih mungkin dia kata lagi mungkinnya batasnya 4 hari dia kan. Setelah 5 harinya dia masih mengerjakan sholat kosor itu. itu Sholatnya dia kembali dia sudah punya kepastian atau belum mau tinggal di kota tersebut berapa hari? Berapa? awal dia bermimpi di tempat sana gitu saya Sudah tahu bakal lebih dari 4 hari. sudah Harusnya dia tidak boleh mengkosor karena dia sudah jelas mau tinggal di kota tersebut lebih dari 4 hari, tidak boleh mengkosor sejak awal. Seperti itu. Bukan dia nunggu lebih dari 4 hari baru dia menyempurnakan sholat, tidak, tapi sejak hari pertama. Bisa dipahami? selama 4 hari itu sholatnya tidak. Selama 4 hari dia tidak mengkosor ketika dia sudah tahu bakal tinggal di sebuah tempat lebih dari 4 hari. Ya. Baik. Itu yang sesuai kita aja yang mana Ustaz? Apanya? Kalau sama Istri lebih dari satu. ya, yang diajak yang mana Ustaz yang sesuai dengan? Insya Allah, ini pertanyaannya sangat visioner. Punya istri satu saja belum, tapi sudah. Ya, nanti kita bahas itu nanti, belum, bukan babnya, ya, bukan babnya. Kita bahas kosor sholat dulu. Pertanyaan terkait kosor saja. Kalau sudah, perjalanan tidak dihitung, Pak. Pulang dan pergi tidak dihitung. Yang dihitung adalah kapan dia sampai di kota tujuan. Selama? Iya. Waktu perjalanan boleh dikosor. Ini kita berbicara ketika dia mukimnya. Baik, monggo. Batas kosor itu adalah keluar kota, ya. Oh, ketika pulang. Iya. Ya. Lalu dia tidak mengkosor. Kapan dia tidak boleh mulai mengkosor? Ya, ketika sudah mulai masuk Surabaya. Ya, setahu saya para ulama menyebutkan batasnya itu kota. Balik ke Jogja sebelum masuk Jogja. Iya, praktek saya biasanya kalau di bandara secara administrasi kan tidak di Jogja, ya. Sehingga kalau di bandara saya masih kosor. Di bandara saya masih kosor. Tidak boleh kalau sudah mulai masuk Yogyakarta. Seperti itu. Jadi batasnya batas kota. Kalau naik kereta turunnya misal di Kepuyangan atau di Tugu itu berarti sudah sempurna. Ya. Baik, cukup. Baik, kita lanjutkan. Hadis-hadis berikutnya yang dibawakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan menjamak salat. Hadis yang pertama kita baca di halaman 6, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an tazigha asy-syams akhkhara az-zuhra ila waqti al-'asri. Kebiasaan Nabi SAW apabila beliau bersafar sebelum matahari tergelincir, artinya belum masuk waktu zuhur, berangkat jam 10, jam 11 misalnya di Jogja, belum masuk waktu zuhur, kebiasaan Nabi kalau berangkat di waktu ini beliau mengakhirkan sholat zuhur dikerjakan di waktu asar, ya.
Kalau mau menjamak sholat ketika safar, kalau belum masuk waktu zuhur, waktu safar kita, jamaknya jamak takhir, dikerjakan waktu zuhur, sholat zuhur di waktu asar. Tapi kata Anas, ya, summa nazala fajama'a bainahuma, setelah itu baru beliau mengerjakan kedua sholat itu. Namun sebaliknya, fa in zaghati syams qabla an yartahila salat zuhra summa rakiba. Kalau Nabi SAW melakukan safar dalam kondisi matahari itu sudah tergelincir, artinya sudah masuk waktu zuhur, beliau akan mengerjakan sholat zuhur terlebih dahulu, baru beliau melaksanakan safarnya, naik kendaraan. Ada tambahan keterangan, tadi hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab beliau Al-Arba'in ada tambahan shalat zuhra wal asra summa rakiba. Beliau salat zuhur dan asar di jamak baru beliau pergi. Kalau kasusnya sudah masuk waktu zuhur, berangkat jam 1 siang, mau safar jam 1 siang, ya sudah salat zuhur sekaligus salat asar. Ada tambahan lagi diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab beliau Mustakhraj Sahih Muslim, kana iza kana fi safar fazalat asy-syams shalat zuhra wal asra jami'an summa irtahal. Ya, kalau beliau melakukan perjalanan dalam kondisi matahari telah tergelincir, artinya sudah masuk waktu zuhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur dan asar dengan jamak, kemudian beliau berangkat. Maka ini dia hadis pertama yang menjelaskan tentang adanya syariat menjamak sholat. Di sini kasusnya Nabi disebutkan menjamak sholat antara zuhur dan asar. Ada dua pilihan, dikerjakan di waktu zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur, ini namanya jamak apa? Jamak takdim, diawalkan takdim itu. Atau dikerjakan di akhir, zuhur dikerjakan di waktu asar, ini namanya jamak takhir. Pendapat yang lebih kuat, kedua-duanya diperbolehkan. Karena kita nanti akan bahas, sebagian ulama berpendapat tidak ada jamak takdim, yang ada hanya jamak takhir. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Namun berdasarkan hadis ini sangat jelas disebutkan riwayat Bukhari dan Imam Muslim, Nabi kalau tidak di awal ya di akhir, artinya ada jamak takdim, ada jamak takhir. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Ya, sebagian ulama juga berpendapat jamak itu untuk zuhur dan asar saja, tidak ada untuk maghrib dan isya. Namun ini pendapat yang lemah berdasarkan hadis yang akan kita baca. Hadis berikutnya dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata Muaz, kharajna ma'a Rasulullah sallallahu fi ghazwati Tabuk. Kami pergi bersama Rasulullah SAW safar untuk melaksanakan perang Tabuk. Fakana yusalli zuhra wal asra jami'an. Nabi menjamak salat zuhur dan asar. Wal maghriba wal isya'a jami'an. Juga salat maghrib dan salat isya dijamak. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sehingga di sini bisa kita simpulkan, yang pertama adanya syariat menjamak salat, lalu yang kedua bolehnya menjamak zuhur dan asar, lalu juga maghrib dan isya. Jadi pasangannya hanya seperti itu Pak ya, pasangannya hanya seperti itu. Tidak ada jamak antara asar dan maghrib, tidak ada. Isya dengan subuh tidak ada jamak. Subuh tidak bisa dijamak dengan apapun. Yang bisa dijamak hanya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Salah satu alasan yang memperbolehkan untuk melakukan jamak adalah
dalam dua hadis yang kita baca, apa alasannya Nabi menjamak ketika Nabi sedang apa? Sedang safar. Namun ini hanya salah satu alasan. Ya, bisa dibedakan antara jamak dan qasar. Sudah kita bahas. Qasar hanya berkaitan dengan safar. Tidak ada ceritanya qasar dalam kesempatan lain selain safar. Orang sakit boleh qasar atau tidak? Tidak boleh. Hujan boleh mengqasar salat atau tidak? Tidak boleh. Qasar itu hanya berkaitan dengan safar. Memendekkan salat hanya berkaitan dengan safar. Adapun menggabungkan salat, menjamak salat, itu bisa dengan banyak alasan. Salah satunya adalah safar. Alasan yang kedua adalah sakit. Orang sakit boleh menjamak salat. Alasan ketiga adalah hujan. Kita sholat maghrib misalnya, sholat zuhur lah, sholat zuhur. Berangkat sholat zuhur belum hujan, sampai di masjid hujan deras, langsung dijamak sholat asar diperbolehkan. Ya, di masjid menjamak sholat seperti itu diperbolehkan. Atau kesulitan-kesulitan yang lainnya diperbolehkan untuk melakukan jamak. Ya, alasan jamak itu adalah kalau adanya kesulitan. Saya sebutkan salah satu kesulitannya adalah Pak, yang dialami oleh saudara-saudara kita di belahan bumi utara, yaitu musim panas. Bukan karena panasnya, tapi karena waktunya. Kalau musim panas di Eropa Utara itu maghrib jam 10, isya jam 12, subuh jam 2. Bayangkan, itu gimana kalau menunggu waktu sholat isya jam 12 Pak? Habis itu tidur jam 2 harus sudah bangun. Maka ini sangat menyulitkan. Diminta fatwa kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata Syekh Utsaimin, boleh mereka menjamak sholat isya dengan maghrib. Sampai jam 10 masuk maghrib, langsung sholat isya. Silakan tidur, ada waktu 4 jam sampai waktu subuh. Ini contoh kesulitan. Boleh menjamak sholat kalau ada kesulitan. Wallahu a'lam, kita cukupkan. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pembahasan ini di pekan berikutnya mengenai jamaah salat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak orang yang mohon maaf. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.